Saya turunkan sebuah pedoman kehidupan yang kalau kalian dekati pedoman itu, maka kalian akan mendapatkan cahaya dalam setiap tapak kehidupan kalian. Di mana cahaya itu ya Allah? Kalau di pekerjaan gelap, ikut ketentuan Allah, maka akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Terang. Kata nur ketika disebutkan dan yang dimaksudkan konteksnya terkait dengan Allah, Khalik, maka menjadi terbalik maknanya. Yang dimaksudkan adalah sumber cahaya yang memancarkan cahaya yang sedahsyat-dahsyatnya, seterang-terangnya, sehingga tidak ada peluang lagi untuk mendapatkan secercah kegelapan. Tidak ada titik satupun yang gelap. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah kata nur ini, maka artinya sumber dari segala cahaya yang memberikan penerangan sampai tidak ada satu cercah pun yang gelap. Dalam kehidupan sosial ada cahaya, maka semua bisa dititi. Cahaya itulah kalau dikumpulkan, disematkan kepada Allah, maka dia akan berubah dari sumber semua cahaya. Itulah yang disebutkan langsung dengan nama surahnya. Surah ke-24 An-Nur ayat 35 itu. Allahu nurus samawati wal ardh. Hei, kata Allah, perhatikan. Yang punya cahaya itu sumbernya cuma saya. Saya ini spesial, beda dengan yang lain. Semua terkumpul pada saya. Tidak akan sama dengan yang lain. Tidak akan berkurang cahaya dari saya. Dan sifatnya mubtada. Jikalau Anda mendapatkan apa yang kemudian saya berikan kepada Anda, maka Anda akan jadi pionir dalam setiap bidang kehidupan Anda. Yang paling hebat, Rafa. Rafa disandingkan kepada Allah, dijelaskan dengan kata nur. Seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran, hei, saya pemilik cahaya, saya sumbernya, saya spesial, saya pionirnya. Dan saya akan berjanji, siapa yang mendekat kepada saya untuk mendapatkan cahaya ini, maka saya akan angkat derajat di sisi saya. Saya akan angkat kehidupannya di muka bumi. Bila Anda punya masalah, saya angkat masalahnya. Bila Anda ingin rezeki, saya turunkan kepada Anda. Saya berikan, saya pancarkan. Saya angkat derajat Anda dari sebelumnya. Bila Anda mendekat kepada saya dengan ibadah, saya angkat status Anda sampai dengan ke langit. Dan seterusnya. Seakan-akan kalimat ini bukan sekedar ingin menegaskan cahaya itu punya Allah. Tapi seakan-akan ingin mengatakan bahwa jika Anda mendekat kepada cahaya itu dan mendapatkan pantulannya, maka status Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Sekarang pertanyaannya, ya Allah, kalau saya ingin mendapatkan cahaya itu, dari mana dan seperti apa jalannya? Maka turunlah Quran surah keempat itu, ayat 174. Allah katakan, cahaya itu diantaranya, saya kumpulkan kemudian jembatannya lewat Al-Quran. Maka Allah sebutkan sifat Al-Quran itu dengan nur. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan diawali dengan keterangan yang jelas. Ini salah satunya. Ya ayyuhan nas, saya semua manusia saya umumkan ya, saya umumkan kata Allah. Awas, qad ja'akum burhanun min rabbikum. Ini sudah jelas di keterangan dari Rabbmu yang merawat kalian, mengetahui tentang kalian, menghidupkan kalian, mewafatkan kalian. Jelas semuanya. Dijelaskan semua keterangannya dan saya berikan informasi sekarang kata Allah. Lihat kalimatnya, wa anzalna ilaikum nuram mubina. Saya turunkan satu hal. Saya turunkan sebuah pedoman kehidupan yang kalau kalian dekati pedoman itu, maka kalian akan mendapatkan cahaya dalam setiap tapak kehidupan kalian sampai kembali kepada saya. Di mana cahaya itu ya Allah? Kata nur di situ adalah sifat dari Al-Quran. Maka kembalilah kepada Al-Quran, dekati Al-Quran, keluarkan ayat-ayat Al-Quran. Jika Anda mampu mengamalkannya, maka Anda akan mendapatkan cahaya dalam setiap tahap kehidupan Anda. Itulah sebabnya ketika orang-orang jahiliyah kemudian diturunkan Al-Quran kepada mereka, mereka pelajari dan terapkan dalam kehidupannya, maka muncullah kemudian keterangan bahwa mereka telah keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Minadh-dhulumati ilan nur. Siapa yang punya kehendak dzulumat wan nur? Allah. Karena itu Allah menyebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257. Ya, paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan jadi wali, pemerhati, awas, petunjuk, pemberi petunjuk, pemberi hidayah, perawat, penyembuh kalau sakit, pemberi solusi kalau punya masalah. Waliyul ladzina amanu, pada orang beriman khusus. Jadi orang beriman itu langsung disebutkan oleh Allah. Lihat baik-baik ya, kata Allah nih, saya turunkan cahaya nih. Kalau kalian pengen dapatkan cahaya itu, tenang hidupnya di bumi, sampai dengan ke alam langit, sampai ke akhirat, maka dekati Al-Quran. Kalau kalian cuma pengen di bumi saja, nggak pikir sampai dengan ke akhirat, nggak mau beriman, dengan itu pun kalau kalian ngambil dari Al-Quran, akan dapatkan cahaya dari situ. Cuma sampai di bumi aja, ke akhirat tidak, ke alam kubur tidak. Tapi khusus untuk orang beriman, tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada pilihan yang lain.
kecuali Anda harus mendekat kepada Allah dan mendapatkan cahaya itu. Langsung bahasanya kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan jadi wali bagi orang-orang beriman. Maksud di situ adalah, awas, yang memberikan bimbingan, yang memberikan pengawasan, yang memimpin kehidupan orang beriman. Dia orang beriman itu, semua jalan hidupnya itu, dia ikut aturan Allah. Allah pimpin, Allah arahkan dia. Jadi kalau Anda mengaku beriman tidak ikut arahan Allah, maka ada yang salah dalam dirinya. Makanya ketika Anda ikut Allah, kata Allah, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, akan dikeluarkan dari kegelapan hidup kepada cahaya. Kalau di rumah tangga gelap, ikut ketentuan Allah, maka Anda akan terang. Kalau di pekerjaan gelap, ikut ketentuan Allah, maka akan diberikan jalan keluar yang terbaik, terang. Semua aspek kehidupan. Sekarang Anda tanyakan, ya Allah, saya ingin jadikan engkau sebagai wali, pemimpin, pengarah kehidupan saya. Saya mau beriman kepadamu. Aku ingin menyembahmu dengan sempurna. Bagaimana cara mendapatkan cahaya itu? Maka turun ayat, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Aku turunkan lewat Al-Quran, silahkan dekati Al-Quran. Keluarkan ayatnya. Jadikan panduan.